Halo teman-teman, perkenalkan saya Yuli dari kelas 7B. Saya akan mempresentasikan PTS kolaborasi MAPEL SBK, IPA dan IPS. Nah teman-teman, coba dilihat ini gambar yang saya buat hasil karya sendiri. Kira-kira gambar apa ya? Betul teman-teman, tadi saya menggambar gajah. Gajah dalam bahasa ilmiahnya disebut dengan Elephas maximus. Berdasarkan urutan taksonominya itu ada 7 ya. Gajah kelas kingdom, itu kingdom berarti dia masuknya ke animalia. Kalau dilihat dari film berarti masuk ke dalam chordata. Dilihat dari kelas maka masuk ke dalam mamalia. Kalau dilihat dari ordonya maka gajah itu merupakan ordo Proboscidea. Kalau dilihat dari famili maka gajah masuk ke dalam Elephantidae. Sedangkan dilihat dari genus maka masuk ke dalam genus Elephas. Dilihat dari spesies maka gajah masuk ke dalam Elephas maximus. Teman-teman, gajah merupakan hewan mamalia, yaitu hewan yang menyusui. Ayo kita melihat ciri-ciri dari gajah ini seperti apa. Ada yang tahu? Betul teman-teman, ciri-ciri gajah bisa kita lihat. Berdaun telinga besar, memiliki taring, yang biasa kita kenal dengan istilah gading. Memiliki hidung yang panjang yaitu belalai, badan dan kaki besar. Ekor gajah biasanya panjang. Lalu gajah berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, teman-teman tahu nggak, gajah itu merupakan salah satu fauna yang masuk ke dalam fauna asiatis. Contoh dari fauna asiatis yang lain adalah badak bercula 1, harimau Sumatera, banteng, kerbau, orang utan, jenis-jenis ikan air tawar, dan masih banyak lagi. Fauna asiatis meliputi wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Apa karakteristik dari fauna asiatis? Biasanya di bagian asiatis atau Indonesia bagian barat akan kita jumpai mamalia yang berukuran besar seperti tadi gajah, ada harimau. Kemudian akan banyak ditemukan berbagai jenis kera, simpanse, orang utan, gorila gitu ya. Banyak jenis ikan air tawar. Teman-teman suka nggak makan ikan air tawar? Seperti ikan emas, ikan nila, ikan mujair, ikan gurame. Tapi di bagian asiatis ini kita akan sedikit menemukan burung yang berwarna. Paling ada cuma 1 atau 2 ya. Banyak ditemukan jenis reptil. Dan fauna endemiknya adalah badak bercula 1 yang hampir punah, ada burung merak, jalak Bali, dan orang utan. Teman-teman, di fauna bagian asiatis ini tidak akan ada binatang berkantung. Berikutnya kita akan mempelajari fauna peralihan. Ciri atau karakteristik dari fauna peralihan bahwa kebanyakan hewannya adalah hewan endemik, yaitu hewan yang hanya ada di daerah itu saja. Hewan-hewan peralihan ini perpaduan antara tipe asiatis dengan tipe australis. Biasanya merupakan hewan yang langka. Binatangnya sebagai sisa dari hewan purba yang mereka mampu bertahan hidup. Coba, apa kira-kira contoh dari fauna peralihan? Nah, teman-teman, ini adalah contoh dari fauna peralihan. Ada tapir, ada babi rusa, ada burung maleo,
Ada komodo, ada kuskus, dan anoa. Komodo merupakan kewan khas yang ada di Indonesia, bahkan sempat masuk ke dalam nominasi sebagai keajaiban dunia. Ini kita akan melihat persebaran fauna peralihan. Jadi fauna peralihan itu meliputi wilayah Sulawesi dan Nusa Tenggara, baik Nusa Tenggara Barat ataupun Nusa Tenggara Timur, termasuk di dalamnya adalah Kepulauan Maluku. Jelas ya teman-teman mengenai fauna peralihan. Berikutnya adalah fauna australis. Fauna australis seperti di gambar, ada kanguru, ada burung cendrawasih, ada koala. Jadi dalam fauna australis ini faunanya memang mirip dengan yang ada di australis. Bahkan cendrawasih itu menjadi salah satu burung yang merupakan ciri khas dari Indonesia bagian timur. Apa karakteristik dari fauna australis? Teman-teman, di fauna australis kita akan banyak menemukan binatang berkantung. Contohnya apa? Kanguru. Ada mamalia tetapi ukurannya kecil seperti walabi dan possum. Ada ikan air tawar tapi jumlahnya hanya sedikit saja. Nah, di bagian australis ini kita akan menemukan banyak burung yang berwarna seperti tadi cendrawasih. Akan ada ditemukan kadal salamander, dan fauna endemik dari fauna australis ini adalah cendrawasih dan kasuari. Baik teman-teman, setelah kita melihat ciri-ciri dari fauna bagian asiatis, peralihan, dan australis, kita akan melihat peta persebarannya. Nah, ini dia teman-teman peta persebaran dari fauna yang ada di Indonesia. Ya, fauna asiatis itu meliputi Sumatera, Jawa, dan Kalimantan serta Bali. Dipisahkan oleh garis kayal yang bernama garis Wallace. Untuk fauna peralihan tadi meliputi Nusa Tenggara, Sulawesi, dan ada Kepulauan Maluku ya. Oke, itu akan dipisahkan oleh garis Weber. Kemudian di Papua itu merupakan wilayah persebaran dari fauna australis. Baik teman-teman, presentasinya sudah selesai. Semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan. Selamat siang, terima kasih.